Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Fadilah yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di video saya kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan just in time di perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian just in time. Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pokok dalam JIT. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu. Misalnya, persediaan sedapat mungkin 0. Yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi, sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin 0, tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. Yang ketiga yaitu, selalu diupayakan menyempurnakan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambahan. Konsep dasar JIT. Konsep dasar JIT adalah suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam sistem pengandalan produksi yang biasa, syarat di atas dipenuhi dengan mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu proses manufaktur, suku cadang maupun pada lini rakit akhir. Slide selanjutnya yaitu metode guna mencapai 4 konsep dasar JIT. Yang pertama yaitu sistem Kanban untuk mempertahankan produksi JIT. Yang kedua, metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga, perpendekan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Yang keempat, yaitu tata ruang mesin dan pekerjaan fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. Yang kelima, aktivitas perbaikan melalui kelompok kecil dan sistem sarana untuk meningkatkan moral tenaga kerja. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian visual untuk mencapai konsep autonomasi. Masuk ke slide selanjutnya yaitu contoh penerapan JIT pada perusahaan Toyota. Yang pertama yaitu perusahaan Toyota mengurangi waktu setup. Contohnya, jika setup mesin lamanya 1 jam, bisa disingkat menjadi 6 menit. Andai kata lot yang harus dibuat banyaknya 3.000 buah yang setiap unitnya memakan waktu 1 menit, maka waktu produksinya sama dengan 1 jam tambah 3.000 kali 1 menit, yaitu 3.060 menit sama dengan 51 jam. Setelah waktu setup dikurangi menjadi 6 menit, maka waktu produksinya menjadi 6 menit. Namun, dengan waktu yang sama, dapat dibuat lot beban yaitu sebanyak 300 buah dari berbagai jenis, yang diulang sebanyak 10 kali, yaitu 6 menit tambah 300 kali 1 menit kali 10 sama dengan 3060 menit atau sama dengan 51 jam. Hal ini berarti sistem produksi lebih tanggap terhadap perubahan. Yang kedua yaitu produksi tanpa kerusakan mesin. Perusahaan Toyota melakukan pemeliharaan mesin secara rutin dengan cara salah satunya yaitu pengecetan baut, melaksanakan petunjuk penggunaan mesin secara wajar, mengembangkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal penurunan kemampuan mesin dengan melakukan perawatan yang mudah, pembersihan, penyetelan, dan lain-lain. Ketiga yaitu aliran produksi lancar. Perusahaan Toyota mencari pemborosan yang berkaitan dengan proses layout. Pada proses layout ditemukan berbagai pemborosan, yaitu yang pertama, kesulitan koordinasi dan jadwal produksi. Yang kedua,
pemborosan transportasi dan material handling. Yang ketiga, akumulasi persediaan dalam proses. Yang keempat, penanganan material berganda bahkan beberapa kali. Penerapan yang keempat yaitu aliran material yang lancar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aliran material yang tidak terputus dari berbagai penerimaan dan kemudian antar tiap tingkat produksi yang saling berhubungan secara langsung sampai pada bagian pengiriman. Yang kelima yaitu pengurangan lead time vendor. Sebagai pengganti dari pengiriman yang sangat besar dari komponen-komponen yang harus dibeli setiap 2/3 bulan, dengan sistem JIT kita ingin menerima komponen tepat pada saat operasi produksi membutuhkannya. Di penerapan yang terakhir yaitu kontrol lantai produksi yang disiplin. Dalam sistem pengawasan lantai produksi tradisional, perusahaan Toyota penekanan diberikan pada utilitas mesin, waktu produksi yang panjang yang dapat mengurangi biaya setup dan juga pengurangan waktu pekerjaan. Masuk slide selanjutnya yaitu manfaat JIT bagi perusahaan yang menerapkannya. Yaitu yang pertama, dapat mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi barang masuk dan barang cacat. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang terakhir yaitu pengendalian kualitas dalam proses. Masuk ke slide yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Just in Time dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation tahun 1973. Tujuan utamanya adalah pengurangan biaya atau perbaikan produktivitas dengan menghilangkan berbagai pemborosan. Selain itu, JIT bukan hanya sekedar sebagai metode yang bertujuan untuk mengurangi persediaan. JIT juga memperhatikan keseluruhan sistem produksi sehingga komponen yang bebas dari cacat dapat disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya tepat ketika mereka dibutuhkan, tidak terlambat, dan tidak juga terlalu cepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.